Halo, Assalamualaikum. Sesuai dengan janji saya tadi sore, saya akan memperlihatkan cerita tentang kegiatan laboratorium dengan topik clustering. Ya, jadi kita akan mulai dari clustering. Kita punya data mal customer segmentation, ya, dimana ini nanti hasil akhirnya adalah kita ingin mengetahui purchasing behavior yang ada di dataset yang kita punya. Nah, seperti yang sudah dibahas tadi sore, bahwa perbedaan klasifikasi dengan clustering itu adalah dalam clustering adanya di area unsupervised learning, ya. Jadi kalau klasifikasi adalah supervised learning, jadi tolong diingat bahwa di clustering kita akan digging hidden pattern, yaitu kita akan melihat bagaimana pattern baru muncul di dalam hasil pengolahan data. Oke, jadi di data mall customer segmentation ini kita punya customer data tentang ID customer, ya, nomor customer, kemudian gender, male female, age umur, kemudian annual income, jadi pendapatannya dari customer, dan spending score. Oke, untuk mulai kita akan install dan import beberapa library. Oke, saya akan menggunakan Knit Locator ini untuk mengeluarkan nanti si elbow. Ya, jadi kita akan aktifkan beberapa library. Jadi kita butuh sklearn untuk cluster, ya, kemudian matplotlib ini untuk visualisasi, ya, skippy juga untuk statistiknya, dan semua library yang dibutuhkan untuk proses clustering ini. Kemudian kita akan membuka data. Kebetulan ini adalah saya sudah mount data saya yang saya simpan di Drive, ya. Kemudian import data dari Google Colab dari Drive Gmail saya, ya. Oke, saya akan selanjutnya mengambil mall customer CSV ini dengan panggilan data frame customer. Oke, jadi kita cek isinya. Data frame customer adalah, tadi saya cerita ada customer, gender, ada umur, ya, ada jenis kelamin, kemudian ada annual income-nya, kemudian ada spending score-nya. Ini bisa dihilangkan dengan cara seperti ini, ya. Nah, kemudian kita cek data frame customer info. Jadi ini adalah dataset informasi yang bisa kita lihat bahwa di dataset yang kita punya ada 5 kolom, ya, kolom ke 0, 1, 2, 3, 4. Jadi ada customer, jenis kelamin, umur, annual income, sama spending score. Ini juga data tipe datanya apa saja, integer, ada objek, dan kita punya 200 data, ya. Jadi di sini ada objek 1, artinya ada integernya 4. Oke. Kemudian untuk kemudahan ke depan, sebenarnya ini tidak dilakukan juga tidak apa-apa sih, cuman harus biar lebih enak nulis sintaksnya nanti. Jadi kita akan merename judul kolom. Oke. Annual income diubah jadi income, spending score jadi score. Coba kita cek. Kita lihat, nah ini sudah berubah, ya. Jadi tinggal income dan score. Jadi kalau kita bicara income berarti kita bicara pendapatan, kalau score berarti spending score-nya. Nah, kemudian saya hilangkan, ya, biar nggak ribet. Nah, ini data frame customer mengeluarkan deskriptif statistiknya. Jadi kita bisa tahu ada min-nya berapa, count, jumlah data,
Mean standar deviasi minimal 18 ya. Umurnya berarti yang kecil 18, income-nya di 15 US. Kemudian maksimalnya adalah 137 income-nya. Oke, sekarang kita explore datasetnya. Nah, apa yang akan kita lihat adalah kita melihat berdasarkan jenis kelamin yang perempuan dan laki-laki. Jadi males age-nya ada berapa kita tarik, dan yang females dan umur ya, jenis kelamin dan umur kita tarik dengan range 1575 sampai 5. Oke, kita jalankan. Nah, ini buat kita lihat berapa sih jumlah males age yang ada di data. Oke, kita punya berapa? 88. Nah, semua integer. Kemudian yang females age-nya adalah 112 ya. Oke, kita punya 112. Nah, sekarang kita tunjukkan by histogram. Nah, by histogram kita bisa tahu bahwa bentuknya berbeda males dengan females, tapi kita bisa tahu bahwa total males ada 88 dengan rata-rata umur 39 ya. Age-nya itu rata-ratanya 39,8 tahun. Ya, di sini 39. Jadi ada ada keterangan female-nya 112 dan rata-rata umur perempuan ada 38,1. Ya, dari bentuknya ini tidak similar ya bentuknya. Jadi lebih bervariasi yang females. Kolmogorov Smirnov atau tes p-value ini menunjukkan ini ya, different between these two group are statistically insignificant, kan tidak sama berarti ininya si bentuknya. Oke, selanjutnya adalah ini kita akan mengeluarkan visualis yang berbeda. Di 200 data itu lebih banyak yang female, sama seperti ini sih. Jadi secara pie chart aja kita bisa tahu bahwa data yang lebih banyak adalah yang female, sebanyak 56% ya mendominasi, sedangkan yang male adalah cuma 44%. Nah, kemudian kita akan melihat data laki-laki dan income, perempuan dan income. Sama caranya seperti tadi, means-nya, range-nya ini 10, 150 sampai 10 ya. Nah, langsung disambung dengan menunjukkan histogram. Nah, ini hampir mirip nih kalau ini bentuknya. Ya. Nah, diketahui yang males ini rata-rata income-nya adalah 62. Sedangkan yang females rata-rata income-nya ada 59. Berarti kita tahu bahwa income males itu lebih tinggi daripada income yang female ya. Kemudian mediannya juga sama. Si males lebih tinggi dengan standar deviasi 26,6. Nah, tapi coba kita bisa lihat nggak yang mana tadi namanya? Males income. Ya, kita copy aja, salin. Ini kita lihat males income. Ada berapa dia? Tuh. 88 dengan rate income 15, 19 ya, 101, 113 dolar. Mungkin dari dalam ribuan nih. Jadi kita bisa membandingkan ini jumlah ke atas jumlah, ini income, ini males ya, females. Jadi ini mengeluarkan visualisasi. Nah, kemudian kita cek p-value-nya itu 0,78. Jadi katanya K-test memperlihatkan bahwa dua grup ini secara statistically tidak berbeda.
hampir mirip gitu ya. Bagus. Nah, kemudian kita akan memperlihatkan antara gender laki-laki dan perempuan tapi terhadap spending score. Jadi terhadap skor ya. Tingkat pengeluaran mereka. Ya, ini sama. Kita akan lihat bagaimana si laki-laki terhadap spending score-nya. Nah, kalau kita lihat yang lebih banyak belanja itu perempuan karena dia ada 51 ya, perempuan dibandingkan laki-laki. Nah, paling besar itu ada di ini ya. Berapa? Ini 45 ya. Gitu. Nah, ini juga menunjukkan 0,29 ya, p-value-nya. Nah, kemudian kita akan melihat berapa rata-rata median dari income dari seluruh grup. Nah, kita bisa melihat mediannya adalah ini dia. Jadi yang paling tinggi pendapatan itu ada di umur berapa ini? 25 ya, 25 sampai 45 ya. Ini yang paling pendapatannya paling tinggi. Nah, ini baru kita explore datasetnya aja. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat ID customer berdasarkan gender. Ya. Ini adalah customer dari tadi kita tarik data dari data frame customer tadi. Kita bisa lihat bahwa ini sama sih sebenarnya dengan explore dataset tadi, tapi dengan tampilan yang berbeda. Nah, kemudian kita visualisasikan juga menggunakan scatter plot untuk memperlihatkan mana laki-laki dan perempuan ya. Yang laki-laki ini biru, yang perempuan ini warnanya oranye, dan ada ada ukuran yang berbeda untuk setiap umur ya. Jadi umurnya kalau 20 itu diwakili oleh lingkaran yang lebih kecil, yang diameternya lebih kecil. Kalau 70 itu yang besar. Ya, kita bisa memperlihatkan visualisasi. Nah, sekarang visualisasi korelasi between features yang ada. Korelasinya seperti apa? Nah, ini adalah age ya. Ini spending score. Jadi ini angkanya sih sepertinya berdekatan gitu. Nah, kemudian ini customer, ID customer, dan ini income. Ya, jadi income dengan customer nih agak berdekatan warnanya. Correlate ya, punya kedekatan. Nah, sekarang kita akan pre-processing dulu, lihat datanya sebelum kita akan bermain clustering lebih jauh ya. Pertama adalah handling missing value, cek apakah ada sel yang kosong ternyata bersih ya. Tidak ada 0000 ya, semuanya terisi. Jadi tidak ada NaN, not a number, itu tidak ada. Jadi kita bisa lihat dot shape, ngelihat ada 200 data dengan 5 head table. Nah, baru sekarang kita akan panggil age, income, dan score dari data frame customer. Kita namakan dengan Z numerics. Ya, oke, kita set Z numeric, isinya adalah age, income, dan score. Yang akan kita keluarkan. Nah, ini dia. Age, income, dan score. Baru kita akan melakukan clustering tapi dengan menggunakan k-means ya. Nah, ingat di k-means kita tentukan dulu berapa jumlah cluster yang ditentukan di awal itu loh.
Jadi kita tentukan adalah klasternya ini 10 ya, dari 1 sampai 10 number of cluster. Ya, kemudian kita jalankan fit dengan Z numeric. Kita jalankan. Kemudian untuk mengetahui di klaster berapa sih yang paling optimal di data ini, kita menggunakan elbow method dengan silhouette method ya. Kalau tadi elbow method kita akan melihat di elbow criterion, jadi yang di titik sikunya itu titik pertemuan antara siku dan ke arah yang landai. Nah, itu adalah optimal cluster biasanya. Optimal number of cluster. Jadi kita akan determine the optimal number of cluster dengan elbow method ya. Kita jalankan dulu. Oke, ini saya hilangkan dulu bagaimana kita melihat ini. Oke. Nah, ini kalau kita lihat sebenarnya gambar ini titik pertemuan antara siku ya. Antara 6. Karena ini sudah landai, tapi kayaknya 5 juga masuk. Jadi kita tandain dulu by ini fx, misalnya kita jadi 5. Oke. Nah, kalau kita ganti warna bisa nggak? Blue. Oke, blue ya, sama. Kita tandain. Sini elbow method kita tandain ada di 5 atau 6. Saya suka warna biru soalnya. Oke, nah ini. There's no clear elbow visible. A choice of 5 or 6 cluster seem to be fair. Benar ya. Jadi sepertinya sih kalau kita melihat dari visualisasi elbow method itu menunjukkan kayaknya di sisi ini ya yang paling seperti siku gitu. Nah, sekarang kita coba kita keluarkan siluet. Oke, siluet sudah keluar. Nah, untuk siluet ini biasanya yang diperhatikan adalah nilai yang paling tinggi koefisien siluetnya. Jadi kalau dari sini sih adanya di 6 ya. Oleh karena itu kita tidak menandai 5. Ya, kita tidak menandai 5, tapi kita tandain 6. Kita tandain 6. Oke. Kita ganti warnanya blue. Main-main. Oke, blue. Nah, dari cara ini kita tahu bahwa the optimal cluster itu ada 5 atau enggak 6, tetapi dari siluet itu berdasarkan separationnya menunjukkan optimal, yang paling optimal adalah 6. Tapi kita recheck dengan cara yang lain, ada cara yang lain ya. Jadi saya menggunakan cara ini, data frame customer dengan ilog ya. Jadi 2, 3, 4 itu adalah kolom ke-2, ke-3, ke-4. Tapi ingat ngitungnya dari 0. 0, 1, 2, 3, 4. Jadi ini sama aja sebenarnya data yang kita ambil. Kalau tadi Z numeric itu langsung ya, kolomnya yang kita ambil. Tapi ini adalah menggunakan ilog. Jadi kita sebut kolom ke berapa. Gitu. Nah, ini dengan Knilocator ternyata elbow method untuk 3 ini menunjukkan 4 katanya klaster yang paling baik. Nah, bingung kan dari sini. Makanya itu hanya saja sih sebenarnya elbow method menunjukkan mana the best optimal clusternya. Nah, ini kita keluarin ya. Nah, ini titiknya kurang jelas ya di mana, tapi antara 5 sih, antara 5 sama 6 gitu ya. Nah, sekarang kita coba mengeluarkan dengan penjelasan yang lebih jelas lagi di mana siluet menunjukkan ya, kodenya cukup panjang. Nah, ini dia. Kita lihat di sini ada average silhouette score ya. Jadi kita akan melihat mana yang paling tinggi dari semuanya. Nah, kita lihat untuk 2 klaster ini ada rata-ratanya 0,2, 0,38 untuk 3 klaster, 4,
44, 45, 43, 43, 38. Nah, sekarang kita bisa menandai bahwa yang paling tinggi rata-ratanya adalah klaster ke-6. Tertuduhnya adalah optimalnya di 6 klaster nih. Nah, ini kita dari gambar ini kita bisa bercerita bahwa ini jika kita membuat 2 klaster ya, data sebanyak 200 kita klasterkan menjadi 2, yang klaster hitam dan klaster hijau, atau klaster 0 dan klaster 1. Ini 2 klaster ya. Jadi dia lihat titik-titiknya ada hitam dan hijau. Nah, kemudian bagaimana kalau siluet analisis untuk K-mean clustering dengan sampel data yang klasternya dibagi menjadi 3. Nah, kita udah, ini titik-titiknya sama sih sebenarnya, lihat ya, 1, 2 posisinya begini tuh. Ini sama dengan nih ya. Tapi begitu ada 3 klaster, ada centroidnya di sini, itu menjadi ada tiga klaster yang diwakili oleh 3 warna, kuning, biru, dan hijau dan putih, warnanya hitam ya. Nah, ini kita bisa lihat ini ditarik ke sini, kemudian yang 2, kemudian ini yang satu di sini. Dan oke, kita perhatikan lagi bagaimana klaster yang selanjutnya, bagaimana jika 4 klaster. Nah, jika 4 klaster tuh kita memiliki data yang ya berbeda ya, ada warnanya, jadi kita ikut. Nah, ini dia akan ditarik berdasarkan apanya tuh, jaraknya ya. Nah, ini dekatnya kemana gitu. Jadi apa yang dilihat adalah similarity dalam data. Nah, ini juga jika klasternya 5. Ini jika klasternya 5. Nah, ini dia. Visualisasi atau siluet ini menunjukkan yang paling disarankan, yang optimal itu dibuat menjadi 6 klaster kan tadi. Nah, ini bentuknya adalah 6 klaster. Nah, ini adalah K-means. K-means itu bentuknya seperti ini. Nah, sampai kita punya, jika kita mengeluarkan 10 klaster, maka ini ya, ada klaster 0 warna kuning, kemudian klaster 0 warna hitam, klaster 1 ungu, kemudian biru muda, dan sebagainya. Nah, sekarang bagaimana kita akan compare jika 5 klaster dan 6 klaster. Ya, kita buat ini nggak perlu ada nih, karena kita pakai Z numeric. Ini kita buat ini kayak KM cluster ya, pakai Z numeric. Kemudian kita akan mengeluarkan konfigurasinya. Nah, ini dia. Ini mulai kita profiling di jika 5 klaster itu kita punya 5 klaster ya, dengan apa nih? Kita bacanya dari sini saja. Nah, kalau kita letakkan di sini adalah low, batasnya low, ini medium, dan ini high ya. Maka klaster 0 itu adalah ini income dan ini spending score ya. Klaster 0 itu adalah konsumen atau bukan pengunjung mall yang memiliki low income dengan pengeluaran yang tinggi katanya gitu. Jadi low income tetapi spending skornya tinggi. Ya. Sekarang kalau klaster 1 yang ini berarti dia kita bisa bilang medium income, high spending. Ya. Jadi ada klaster yang menunjukkan dia medium income-nya tetapi high spending skornya. Kemudian yang 2 ini adalah mulai lagi medium income, medium spending. Ya, ada juga yang klaster 3, jika kita ambil dari titik centroid kita tentukan ini medium, maka medium income tetapi dia low spending. Nah, kita bikin batas mana yang low, mana yang medium, mana yang high. Ya. Untuk yang klaster keempat ini adalah low income dan low spending ya.
Tetapi juga kita perlu ketahui bahwa behaviornya itu ternyata ada yang low income tetapi high spending. Nah, bingung kan? Low income tapi high spending skornya. Jadi pendapatannya sedikit tetapi dia belanjanya banyak gitu. Ya. Nah ini juga ini lebih terdispersi lagi klasternya. Kalau kita lihat dari umur ya, dari umur kita bisa menentukan ini klaster oranye dengan klaster ungu ini agak berdekatan posisinya ya. Nah itu tentang klaster. Nah, kemudian ini klaster kelima ini ada size yang kita hitung, yang kita lihat, dan klaster keenam. Bagaimana konfigurasi klaster keenam? Nah ini beda lagi dia. Kalau di klaster keenam kita punya definisi lagi yang berbeda ya. Jadi ini ada satu klaster yang jaraknya agak berdekatan ya. Nih. Jadi lucu. Klaster 0 dengan klaster kelima itu dia berdekatan. Ya. Nah, ini interpretasinya bisa berbeda dengan yang tadi. Kita bilang ini low, medium, dan high. Jadi tapi kita punya konsumen yang behaviornya berbeda yang ada di klaster tersebut gitu. Nah, selanjutnya adalah bagaimana mengeluarkan, nah ini cluster size-nya ya. Tapi kita hari ini tidak akan membahas interpretasi dari cluster size untuk apa. Kita hanya mengenal ada elbow, ada silhouette, dan kemudian mengeluarkan cluster. Ini adalah tampilan atau visualisasi dari 3D. Ini hanya menunjukkan saja bahwa ini bentuknya partitioning ya, tapi 3D. Ini ada annual income, ada age, dan XYZ sungguhnya ya. Jadi ada XYZ. Ini spending score, ini annual income, dan ini age. Jadi kita bisa melihat kalau ini age-nya berapa, ini annual income-nya berapa, dan ini spending score-nya berapa. Hanya untuk visualisasi. Oke. Nah, kalau ini Plotly versionnya lebih advance lagi bentuknya. Nah, ini bisa dibesarkan ya, digerak-gerak sama aja. Sumbunya XYZ. Kita bisa tahu. Nih, kita bisa tahu ini klaster 3, terus ini mana ini klaster 1. Ini lebih interaktif lagi ya. Kita bisa besarkan, bisa kecilkan. Begitu. Lalu kita akan belajar atau mengenal bagaimana DB-scan density berdasarkan density yang ketiga. Jadi kita ada tahu jenisnya hierarki, ada partitional clustering, dan density. Nah, bagaimana yang density ini dijalankan oleh kita? Klasternya ya. Jadi kita harus membuat matriks untuk menginvestigasi kombinasi ya. Di kombinasinya itu adalah ini dengan EPS value-nya 8, 12, 75, dan 0,25. Ini adalah EPS yang akan diinvestigasi dan minimal sampelnya antara 3 sampai 10. Oke. Nah, ini kita generate klasternya berdasarkan DB-scan ya. Nah inilah namanya heat plot ya. Metode heat plot ini menunjukkan berapa banyak klaster yang di-generate oleh algoritma dengan parameter yang sudah ditentukan sebelumnya. Ini parameternya yang tadi ya, ini parameternya. Nah, EPS itu dia seperti jarak ya, density. Bukan jarak, density dia tuh. Jadi
Ini menunjukkan bahwa jumlah klasternya itu bervariasi antara 4 sampai dengan 70 ya. Dan ini kita bisa lihat ini yang paling besar global, nilai global apanya tuh tadi, nilai ini nih, namanya itu adalah global maksimum ya, nilai global maksimum. Nah ini IPS-nya itu adalah ini ya, ini IPS. Jadi ini yang paling tinggi adalah kan 17 nih. 17 itu dengan nilai IPS 8,0 dan minimal sampelnya adalah 3. Jadi dengan minimal sampel 3 dia bisa punya 17 klaster gitu. Nah nilai IPS-nya itu 8,0. Jadi jaraknya density-nya 8,0. Nah kemudian kita akan lagi mengeluarkan berdasarkan DB-Scan ya. Nah ini kalau di sini dengan parameter IPS dan minimal sampel ini ya, tentu saja dengan menggunakan heat map ini kita cari mana yang paling biru tua, itu adalah 0,26. Nah ini global maksimumnya 0,26, nilai IPS-nya berapa, turun ke bawah 12,5, dan ini minimal sampelnya adalah 4 ya. Nah ini informasi tentang density ya. Nah, kita lihat berapa clustering size-nya. Nah ini ada cluster minimal ya, 0, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Jadi ada berapa tuh? 6. Min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Ada 6 ya, 6 yang ukurannya itu berbeda-beda ya, size yang berbeda-beda. Ada 6 klaster berdasarkan DB-Scan. Oke. Jadi yang min 1 itu ada 18 ya. Min 1 itu adalah outliernya. Jadi yang beda sendiri outlier itu ya. Nah kemudian kita keluarkan lagi. Nah ini ya, ini outlier nih, ini yang beda sendiri nih. Nah ini contoh dari visualisasi menggunakan DB-Scan ya. Nah ini bisa kita baca lagi seperti tadi. Kalau income dengan skor ini ada satu titik outliers ya. Jadi DB-Scan ini sangat sensitif terhadap outlier. Jadi dia bisa mengeluarkan ada outlier di dalam data gitu. Kita mesti antara dua. Kadang-kadang mengabaikan outlier atau fokus kenapa ada outlier di situ. Ya. Nah, ini menunjukkan klaster yang terbentuk dengan menggunakan DB-Scan. Dan ini tuh ada outlier ya, nih ada outlier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada pokoknya semuanya ada 18 kalau nggak salah tadi. Dan kita bisa cerita bahwa klaster ke-0 itu ada di mana dia. Ada low sampai middle income, tetapi spending score-nya ada di middle sampai high income ya. Nah, itu kita bisa mengeluarkan perbedaan interpretasi dari melihat gambar yang ada. Nah, kemudian selanjutnya kita akan compare K-means dengan DB-Scan. Nah, ini kalau menggunakan K-means ya, centroidnya kelihatan. Nah, ini kalau menggunakan DB-Scan, tidak ada centroid di sini ya, tidak ada centroid. Ini ada biru, yang biru-biru ini centroid. Ini bisa dirubah warnanya tergantung kalian suka yang warna apa.
Nah, ini menunjukkan di Basecamp. Nah, ini kemudian kita akan bandingkan klaster yang 6 tadi dengan di Basecamp ya. Ukurannya bisa terlihat perbedaan size ya. Nah, selanjutnya adalah kita mengenal bentuk hierarchical clustering itu seperti apa. Ya, akan ditunjukkan dengan data age, income, dan score. Kita menggunakan melakukan standardize. Kenapa harus di standardize? Karena di dalam data ini, data harus distandarisasi untuk bisa dibuat hierarchical clusteringnya keluar dengan model K-means clustering ya. Nah, ini dia dilakukan standarisasi. Nah, kemudian dia akan keluar seperti ini. Karena yang kita panggil kan yang DF standardized tadi. Nah, ini dia. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 perbedaan warna ya di hierarchical clustering. Itulah kenapa hierarchical clustering itu dikatakan muncul seperti ini gambarnya, dia berupa dendrogram. Ya, jadi kalau melihat bentuk seperti ini berarti namanya hierarchical clustering. Ada clustering-clustering yang dibentuk berdasarkan hierarki. Kemudian seperti apa sih outputnya visualisasi dari partitional clustering? Nah, biasanya adalah seperti ini. Ya, jadi K-means itu adalah partitional clustering ya, mirip bentuknya seperti itu. Ada centroid, ada titik-titik berkumpul seperti ini. Jadi ini adalah partitional clustering. Nah, sedangkan yang density based clustering tampilannya seperti ini. Ya, tadi kita bicara apa? Global, nilai globalnya 0,26, kemudian IPS-nya 12,5. dengan minimal sampelnya adalah 4. Jadi dalam cluster tersebut sampelnya minimal ada 4 gitu dengan jarak atau density 12,5 ya IPS-nya. Nah, begitu yang bisa saya ceritakan dari praktek ini. Silahkan dipelajari bagaimana kita pada akhirnya bisa mengeluarkan cerita tentang behave-nya, profilingnya ini ya konsumen. Jadi bisa melakukan treatment khusus terhadap masing-masing segmen. Begitu. Mudah-mudahan bermanfaat rekaman yang saya buat dan kalian sedikit paham. Nah, sebenarnya sintaks ini bisa didapatkan banyak sumbernya di internet. Jadi bisa combine, mungkin bisa lebih kreatif lagi ya mencoba bagaimana kita mengklaster data. Seperti itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.